Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19. Saya akan baca buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan, saudara-saudariku. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran khotbah kita pada hari ini menjadi sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa betapa tersiksanya seseorang apabila seseorang itu jatuh ke dalam penderitaan, khususnya kalau ia menderita sakit penyakit. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada orang yang hidup di dunia ini menginginkan dirinya sakit. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini menginginkan dirinya jatuh dalam banyak macam penyakit. Begitu juga ditunjukkan bagi ke-10 orang yang terkena penyakit kusta ini. Boleh kita katakan, saudara-saudaraku, bahwa penyakit kusta ini menjadi sebuah penyakit pandemik di tradisi Yahudi. Kenapa menjadi penyakit pandemik? Karena penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit kutukan dan juga penyakit yang boleh menularkan bagi seseorang yang akan dekat kepadanya. Itu sebabnya maka orang terkena penyakit kusta ini harus disingkirkan, harus dipinggirkan, dan tidak boleh hidup bersama-sama dengan orang yang sehat, orang yang pada umumnya melakukan aktivitas. Boleh kita katakan orang itu harus hidup dalam ekskomunion, di luar dari kehidupan manusia. Tradisi Yahudi membuat orang-orang yang mengalami sakit kusta ini tidak hanya dalam penderitaan sakit penyakit, tapi mereka juga dalam penderitaan yang boleh kita katakan batin mereka juga sangat tersiksa. Mereka juga boleh bisa saja mendapatkan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka terima. Dalam tradisi Yahudi, orang yang penyakit kusta ini mereka harus dipasung, dikurung, dikerangkeng dari
kehidupan orang yang pada umumnya boleh kita lihat beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi ketika orang itu merindukan kesembuhan yang benar-benar ingin datang ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, maka kesembuhan itu mereka juga dapatkan. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudaraku? Mereka mendengar bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka juga datang untuk melihat dia. Dan juga melihat apa yang ingin dilakukan Yesus ketika ia berkunjung ke Yerusalem. Ternyata ketika dia melintasi perbatasan itu, sebuah desa itu, maka ke-10 orang kusta ini dari sangat jauh memanggil nama Yesus dan menginginkan bahwa mereka ingin sembuh. Ketika dari kejauhan Yesus mendengar itu, Yesus menoleh ke belakang dan Yesus mendengar jeritan mereka. Yesus mengasihani mereka. Yesus mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan kesembuhan itu dari imam. Karena imam di tengah-tengah seorang Yahudi itulah yang boleh melegitimasi, melegalkan kehidupan orang-orang di sekitar itu, termasuk juga orang-orang yang mengalami sakit kusta. Maka boleh kita katakan Bapak Ibu, kalau sakit kusta ini bagi tradisi Yahudi ini, imam-imam bagi orang Yahudi akan membuat label, ya. Boleh kita mengatakan membuat stempel bagi mereka bahwa mereka itu tidak boleh hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya. Menganggap bahwa orang kusta ini adalah orang yang terkena kutukan. Maka ketika mereka juga menginginkan kesembuhan, Yesus menunjukkan mujizatnya, tapi dengan mujizat bahwa mereka kembali kepada imam yang telah melegitimasi label itu. Mereka mendapatkan hal yang begitu menakjubkan. Mereka mendapatkan kesembuhan yang sangat luar biasa ketika Yesus mengatakan bahwa mereka harus kembali kepada imam-imam yang sudah melabelkan status itu kepada mereka. Dengan label itu mereka harus pergi kepada imam untuk menyerahkan sepenuhnya agar sakit penyakit mereka boleh diangkat dan juga boleh dikembalikan status yang seperti biasanya dilabelkan kepada orang-orang pada umumnya, dan itu mereka mendapatkannya. Mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi saudaraku, ketika ke-10 orang kusta itu mendapatkan kesembuhan, hanya satu yang boleh, bukan yang boleh ya, hanya satu yang kembali menunjukkan itikat baiknya. Saya katakanlah dulu ini itikat baik, karena memang yang satu ini luar biasa. Ya, dia tahu kalaupun dia menerima kesembuhan itu, dia percaya yang memberikan kesembuhan itu siapa. Ketika dia tahu yang memberikan kesembuhan itu siapa, dia kembali. Dia bukan memuji dirinya, dia bukan bersorak-sorai tanpa ada mengucapkan syukur, tetapi yang satu ini sungguh-sungguh sangat memberikan dirinya dan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Yesus sendiri. Kalaupun pada imam di tengah-tengah tradisi mereka, dalam kehidupan mereka itu mentahirkan mereka, tapi dia tidak lupa bahwa sesungguhnya ada imam yang lebih besar memberikan kesembuhan itu bagi mereka. Dia ucapkan itu rasa syukurnya dan kembali memuliakan Allah. Tapi Yesus bertanya-tanya,
Kenapa hanya satu yang kembali? Padahal yang 10 berteriak tadi, 10 bersorak-sorak tadi, 10 yang menjerit tadi, ingin mendengar, ingin mengungkapkan rasa penderitaannya kepada saya dan merindukan kesembuhan. Tapi hanya satu yang datang kepada saya. Hanya orang Samaria ini. Orang Samaria kebetulan memang bagi tradisi Yahudi adalah orang yang tidak sama dengan orang Yahudi pada umumnya. Status mereka juga berbeda. Tapi hanya orang Samaria ini walaupun boleh kita katakan kaum mayoritas dan kaum minoritas mawon. Kaum mayoritas mah halak Yahudi, kaum minoritas mah halak Samariaon. Hersongoni mah intina contoh. Tapi kaum minoritas mah naolo mengungkapkan rasa syukurnya. Kaum minoritas naolo pasahaton rasa hamulation nirohana nauro hahipason hamalumon tu pamatangna. Ya. Ketika dia mengungkapkan hal itu kepada Yesus, maka Yesus memberikan jawaban yang sangat sederhana dan sangat membuat kegembiraan luar biasa juga bagi satu orang ini. Imannya menyelamatkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran khotbah pada saat ini, gambaran firman Tuhan yang ada pada kita pada hari ini, itulah gambaran yang boleh kita katakan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Berterima kasih adalah hal yang sangat mudah. Mengungkapkan terima kasih, mengucapkan rasa terima kasih adalah hal yang sangat mudah. Tetapi boleh saya katakan itu juga sekaligus menyulitkan. Bahasa udah menyulitkan. Mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Dan adong suga lau pasahaton roha hamuleateon. Tapi sulit ketika kita sering sekali lupa melakukannya. Ucapan terima kasih yang kita lontarkan, ucapan terima kasih yang sering dipahami sebagai hal yang sangat kecil dan sepele dan remeh, sehingga orang tidak merasa berdosa ketika dia lupa berterima kasih. Tidak ada orang yang dilabeli sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih menjadi orang yang berdosa. Tidak ada itu. Nasu di boto bayod do madok mau lihat ini nadang didok gabe pardose. Nasu di boto bayod do madok naung di pasahat pertolongan tu bayon na. Dang pula namar dosa. Kalaupun itu kecil dan sepele, tapi kalaupun itu dianggap kecil, inilah yang menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dan juga fatal yang kita tunjukkan baik kepada hubungan sesama maupun kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kita lupa sering sekali berterima kasih, kita lupa sering sekali mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala penyertaannya, atas segala berkatnya yang boleh kita rasakan. Dengan ungkapan terima kasih itu, gambaran khotbah ini menjadikan kita seharusnya membuat dan juga mengucapkan terima kasih itu boleh kita lakukan dengan hal yang sangat mudah. Kisah penyembuhan bagi 10 orang kusta ini, saudara-saudaraku, ingin menampilkan bagaimana sesungguhnya tentang Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Ke-10 orang kusta ini dia tahu ketika mendengar kabar Yesus datang ke kota mereka, Yesus melintasi desa mereka, Yesus melintasi perbatasan mereka, mereka merindukan kesembuhan yang selama ini mereka inginkan. Ketika itu mereka mendapatkannya, hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Penderitaan yang tergambar dari ke-10 orang kusta ini
boleh itu kita katakan menjadi penderitaan yang sangat besar. Selain mereka menderita secara fisik, sakit penyakit itu mengancam jiwa dan juga nyawa mereka, tapi mereka juga menderita dalam batin, menderita dalam hati karena mereka dikucilkan, dibuang dari kehidupan hubungan sesamanya. Penderitaan mereka itu sungguh sangat-sangat berat. Penderitaan mereka itu sungguh-sungguh sangat besar. Tapi penderitaan mereka itu tidak membuat iman mereka itu putus untuk mengharap kesembuhan dari Tuhan. Ketika kesembuhan itu mereka dapatkan, maka kesembuhan itu sesungguhnya membawa mereka di dalam kesukacitaan kepada Tuhan. Inilah yang harus boleh kita pelajari dan boleh kita aplikasikan saudara-saudaraku. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, kita menganggap itu hal yang sepele, seolah-olah diri kita boleh mampu melakukan itu semua dan perlu pertolongan orang, tidak perlu pertolongan siapapun itu, saya mampu melakukannya. Ketika kita ditolong, ketika kita mendapatkan pertolongan atau juga pertolongan itu dari Tuhan, kita menganggap itu adalah hal yang biasa, hal yang biasa, hal yang gampang, hal yang mudah, hal yang remeh. Tapi ketika Tuhan mengingatkan kita dengan khotbah ini, hari ini setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya benar-benar harus mendengarkan imannya, harus mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Situasi pembangunan fisik gereja kita ini membawa kenikmatan bagi kita. Dan juga pesta tahun kesehatan yang telah diwartakan dan juga dibawakan sosialisasi oleh amang panitia tadi. Itu juga membawa suatu kesukacitaan bagi kita. Nang pegudang aka program-program dang mabayan menyurutkan kita, semangat kita apalagi terlebih untuk mengikuti dan memuji nama Tuhan. Unang ala ni gudang ni program pe mama jolo saya majo pembangunan asamar minggu iba tu si inna jolo saya majo pembangunan bapida majo iba turia na asing. Sekarang juga membuat kita seperti itu Bapak Ibu. Pikiran kita juga kacau. Kita andalkan pikiran kita andalkan apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak mengandalkan iman yang ada pada diri kita. Berbicara tentang iman, Ibrani 11 ayat 1 sudah jelas dikatakan itu. Iman tidak dapat diukur. Dang beberengon di mikroskop. Dang beberengon ni songo dia kadar na murni na persen di bata. Na soni ida pos ni rohana tutu. Sesuatu yang tidak kita lihat, tapi dengan pengharapan yang penuh itu kita tunjukkan kepada Tuhan. Imanmulah yang menyelamatkan engkau. Imanmulah yang membawa kita, terkhusus juga tanggal 16 ini, kita boleh bersuka cita. Ya. Dan membaik kita gabi lomos rohata. Ya. Dan membaik kita gabi tahuton. Dan membaik kita juga si panggaron. Mak Bapak Ibu. Ya. Halakam mak. Itong halak namuram mabain. Mulai benalakan 1 miliar, hubayam musi 2 miliar ni namse. Pajago-jago nih. Ya. Ketika orang ada menganggap dirinya hebat, tidak lebih hebat diri kita selain dari Tuhan. Iko kusubangi inna. Iko kubaini nasitong, iko kubaini nadinggan. Bagaimana sesungguhnya kita menunjukkan hati nurani kita yang baik. Kita memuliakan Tuhan itu tidak melihat seseorang, tidak melihat orang lain melakukannya. Kita melakukannya dengan hati yang tulus, kita melakukannya dengan hati yang gembira, ya. Bukan dengan suatu keterpaksaan. Dan ala nabi ini halakan, Allah hitam abayan muse, ya. Itu ditunjukkan. Kalaupun ke-10 orang itu mendapatkan kesembuhan, ke-9 orang itu melupakan apa yang telah Tuhan beri, tapi 1 orang itu tidak menyurutkan hatinya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia tidak takut, kalaupun nanti dia ditentang, kalaupun dia nanti ditakut-takuti, dia tidak peduli soal itu.
Dia tunjukkan itu bahwa rasa syukurnya itu benar-benar bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Memang tidak diceritakan kemana ke-9 orang itu. Apakah berpesta pora, apakah kembali kepada anak istrinya. Tidak diceritakan memang. Apakah pergi ke mall, belanja-belanja, tidak boleh ceritakan. Ya. Tapi ke-9 orang itu membuat suatu pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa ke-9 orang itu juga harus mau memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa terima kasihnya kepada Tuhan, terkhusus juga semua bagi kita yang hadir di sini, jemaat Padang Bulan, di mana kita sebentar lagi pesta puncak. Tahun kesehatan ini membawa kita untuk lebih bangkit, bersatu dan sehati memuliakan nama Tuhan. Bukan mau memuliakan nama orang, dan juga bukan mau memuliakan nama diri kita sendiri. Tapi nama Tuhanlah yang kita puji, nama Tuhanlah yang kita sembah, nama Tuhanlah yang dimuliakan di tempat ini. Dan pola perlu hata-hata nih halak persoalan nih. Ya, ketika kita sudah merasakan berkat dari Tuhan, mari kita tidak usah karena orang lain. Ikut sumbangan nyalakan 50 juta, asal sumbanganmu 20 juta. Ikut sumbangan nyalakan 100 juta, sumbanganmu 10 juta. Tidak perlu itu Bapak Ibu. Kita tunjukkanlah hati nurani kita. Kita tunjukkanlah bahwa diri kita benar-benar memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan keterpaksaan. Karena gereja ini adalah milik kita. Gereja ini juga milik Kristus. Gereja ini juga menjadi tempat persekutuan orang-orang yang percaya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama pendeta, apalagi nama pribadinya diri sendiri. Itu diingatkan bagi kita, saudara-saudaraku, khotbah kita. Imanmulah yang menyembuhkan engkau, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Kalaupun kita tadi epistel membacanya, mau kita lanjutkan itu bagaimana reaksi Naaman ketika dia memperoleh kesembuhan. Sesungguhnya dia datang kepada Elisa memberikan sebuah persembahan yang khusus, tapi Elisa tidak mau menerimanya. Kalau kita lanjutkan itu pembacaannya, ya, dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalaupun hanya ditunjukkan dengan ayat evangelium teks khotbah kita hari ini, tidak ditunjukkan dalam teks epistel kita, tapi sesungguhnya makna yang ingin kita peroleh, iman kita haprosiomido napaluahoko, iman kita menyelamatkan kita ketika kita boleh mendapatkan apa yang diberikan, dipersembahkan oleh Tuhan dalam kehidupan dunia kita ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan. Di sini kami bersekutu memuliakan nama Tuhan. Engkau telah memperbarui iman kami lewat khotbah-Mu yang sudah hadir pada minggu saat ini. Naaman yang kesembuhkan, ke-10 orang kusta itu kesembuhkan, tapi hanya satu yang kembali untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas kesembuhan yang dia peroleh. Ajari kami Tuhan, ketika firman-Mu ini mengajak kami untuk mengungkapkan rasa syukur, berkat-berkat yang banyak kami terima, berkat-berkat yang banyak kami rasakan, sehingga kami boleh mengatakan rasa terima kasih kami kepada Engkau. Kuatkan kami melalui Roh Kudus ketika banyak penderitaan pergumulan melanda kehidupan kami. Nah, kami kasih-Mu Tuhan apabila kami sering mengandalkan kekuatan daging kami, kepandaian pikiran kami, yang seolah-olah kami menganggap merasa hebat melakukan apa yang kami lakukan ini, sehingga kami lupa bahwa sesungguhnya ada karya campur tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui Roh Kudus-Mu, itulah yang membuat hati kami, pikiran kami tergerak untuk mengatakan dan juga menggerakkan hati kami, mengungkapkan rasa syukur atas kebesaran nama-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir tempat ini dimanapun mereka berada. Berkati seluruh anak-anak kami,
dalam setiap aktivitas pendidikan maupun dalam pekerjaannya. Kami akan percaya akan memberikan apa yang mereka harapkan, cita-citakan dalam kehidupan mereka nantinya, baik masa depan yang cerah dan indah yang mereka impikan. Seluruh jemaatmu memberikan persembahan rasa syukurnya melalui berkat yang mereka terima dan mereka sampaikan ke gerejamu ini. Engkaulah Tuhan yang menyertainya, Engkaulah Tuhan yang memberikannya, Engkaulah Tuhan yang menambahkan berkat-berkat melimpah bagi kehidupan seluruh jemaatmu. Karuniakan Tuhan bagi kami seluruhnya apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami, khususnya Roh-Mu untuk menuntun hidup kami, berhikmat melakukan apa yang Kau perintahkan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu yang telah kami rasakan 1 minggu yang lalu. 1 minggu akan datang ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kuatkan kami, naungi kami dengan kasih setia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin.